Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini kita akan menyaksikan terlebih dahulu pemutaran video sejarah Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang akan dibawakan oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama kepada Pak Zakaria Ansori SHIMH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang saya hormati, yang kami muliakan Ketua PTI Jambi, serta Pak Hakim Tinggi, Pak Azwar, Ketua PA Kuala Tungkal, pakai kelas 1B ya, ya. Dan para Ketua PA se-Jambi yang sempat hadir, Pak Kapolres, Ibu, mana Pak Sekda ada tadi? Di luar. Tak nampak. Aduh, besarnya depan tak nampak. Mohon maaf Pak Sekda. Pak KPN, Direktur BSI, Ketua KPU, Kepala OPD, Ketua STAI An-Nadwah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya berdiri sebentar minta waktunya karena diminta untuk menjelaskan sedikit sejarah tentang Peradilan Agama Kuala Tungkal. Sebagaimana kita maklum, sudah ada sebenarnya sistem peradilan itu di Indonesia sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman Tauliyah ada peradilan Serambi, di Kalimantan ada kerapatan qadhi, ada mahkamah syariah dan lain-lain. Di kita juga ada, dan di Jambi dulu disebut juga dengan mahkamah syariah, sama dengan di Aceh gitu ya, sama dengan di Aceh. Dan tahun 1882 dalam statut Belanda itu sudah disahkan tentang Prestrat atau peradilan agama. Gak tahu kalau Landrat Pak KPN tahun berapa? Samo. Tahun 1882 juga, zaman kolonial ya, jadi itu. Lamo, oh lebih duluan ya, siap abang kandung ya. Kapan ditungkal itu tidak ada data yang sangat sahih. Tapi kalau berdasarkan SK itu tahun 72 ya. Tapi ternyata ada salah satu putusan Mahkamah Syariah tahun 69. Itu ada di kita arsipnya tahun 69. Nah, jadi kalau kita baca sejarah umpama dari Sumatera Tengah, Kuala Tungkal ini bagian dari Kepresidenan Jambi, tahun 65 tanggal 10 Agustus berdiri Kabupaten Tanjung Jabung, waktu itu Jambi sudah jadi provinsi. Maka kami mengira sekitar tahun 67 tahun 68 karena putusan itu tahun 69. Putusan yang ada di kita itu hanya dengan tulisan tangan diteken oleh para kiai waktu itu. Kebetulan termasuk diantaranya kakek istri saya Pak Ketua, Kiai Haji Muhammad Ardi gitu ya. Nah, itu sejarah peradilan di Kuala Tungkal, dan Pak Kiai Haji Said Magwi itu ketua PA pertama tahun 72 sampai tahun 82. 72 sampai jadi 10 tahun. Orang zaman dulu mungkin gak kayak sekarang ya, pakai mutasi-mutasi antar daerah. Tahun 72 awalnya di Jalan Pelabuhan arah ke Balai Marga gitu ya. Itu kalau sekarang itu jadi warung apa sih itu? Percasi. Tempatnya Pak Ucuk Mora sering nongkrong, saya lihat di situ tuh. Sekarang dulu tempatnya di situ. Kemudian pindah tahun 89 ke sejak keluar Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang Peradilan Agama, Jalan Letual Kutugino, yang sekarang sudah kita hibahkan ke pemerintah kabupaten. Kemarin sempat jadi stasiun radio, jadi dinas PTSP, dan sekarang saya nggak tahu jadi apa itu sekarang. Kosong ya, kosong, karena sudah pindah ke gedung belakang PTSP-nya. Nah, sekarang pindah lagi sejak 2011 di Jalan Sri Sudewi Maskun Sopwan, di Jalan Lintas Tungkal Jambi. Itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencoba menggali sejarah begitu kan, dan kami berkeliling menjumpai para sesepuh yang masih hidup, diantaranya ada Kiai Ustadz Khalik HS yang sempat jadi hakim honor waktu itu, ada Ustadz Abdul Mu'in Aziz yang sekarang masih hidup. Terakhir kami sempat juga dengan Ustadz Ahmad Khudari, orang tua dari Bapak Saifullah Ansari, Ketua PA Sengeti. Jadi beliau ini bukan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tapi
pohon yang bertunas yang sama begitu ya. Bapaknya hakim, anaknya hakim gitu kan itu. Nah, ternyata orang tua Pak Bupati juga adalah hakim dulu, honor di pengadilan agama. Nah, itu datanya sahih itu Pak Ustadz. Nah, itu. Jadi beliau ini keluarga besar peradilan agama begitu ya. Masya Allah ya. Jadi wajar sajalah kalau beliau bantu kita ya dah, gitu kan gitu. Gitu. Kok ketawa? Ya, Masya Allah. Jadi saya lihat di situ, dulu ada qadhi Pak, yang dapat tauliah dari Tuan Guru Ja'far, Khof di seberang Jambi. Ayahnya Gubernur Jambi dulu, Pak Abdurrahman Syaiuti, ayahnya itu ada Khof Ja'far. Jadi yang menjadi qadhi di Tungkal ini adalah Ki Haji Daud Arif. Dan membidani lahirnya Mahkamah Syariah di Tungkal ini adalah Ki Haji Daud Arif juga. Tapi beliau karena waktu itu aktif di partai politik, di Masyumi waktu itu, dan beliau tidak lagi mengurus di Mahkamah Syariah. Maka tuan guru yang saya sebutkan tadi itu ada Ki Haji Muhammad Ardi, ada Ki Haji Muhammad Ali Wahab, Ki Haji Abdul Rauf, Ki Haji Ibrahim, Ki Haji, kebetulan mertua saya sendiri, Pak Adam Huzi, Ki Haji Ahmad Qudari, orang tuanya Pak Saifullah, dan Ki Haji Abdul Khalik KS dan Ki Haji Abdul Mu'in Aziz itu hakim honor istilahnya dulu. Mungkin karena waktu itu kekurangan hakim. Dan yang tukang antar jemput waktu itu masih hidup hari ini, sekarang jadi panitera di PTA Pak Arifin gitu ya. Jadi hanya ada satu kendaraan dinas motor C70 atau Kap 70 waktu itu. Jadi kalau sidang katanya kakek itu dijemput lah. Jam berapa sidang? Jam 10. Pakai sarung. Habis sidang balik. Tidak ada ngurus putusan, yang ngetik putusan orang kantor lah gitu ya. Zaman itu. Apa masalahnya? Oh, waris. Apa masalahnya? Cerai. Sekitar itu saja. Jadi karena kekurangan beliau dimintakan jadi hakim. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama, barulah menjadi lebih tersistematis kita, tapi masih dalam naungan kementerian atau departemen agama waktu itu. Sejak reformasi, upaya untuk menyatukan satu atap atau one roof system peradilan itu semakin kuat, dan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, barulah kita satu atap jadi peradilan umum, itu pengadilan negeri, peradilan agama, peradilan tun dan peradilan militer, semuanya di wilayah yudikatif. Dulu kan orang bicara trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi dalam prakteknya hakim agama itu ke Depak, hakim militer itu ke Panglima TNI ABRI waktu itu, dan hakim PN ke Depkeh waktu itu Pak Ketua ya, Departemen Kehakiman atau sekarang Departemen Hukum dan HAM. Sejak itu, jadi kami ini produk yang muda-muda ya maksudnya. Pak Saifullah itu produk pertama mungkin, satu atap ya, angkatan pertama, saya angkatan kedua, Ketua Sarawangun angkatan ketiga, Ketua Bungo juga, Pak Denny angkatan kelima, dan seterusnya. Jadi satu atap di bawah Mahkamah Agung. Dan alhamdulillah setelah berjalan sekian tahun, Pengadilan Agama Kuala Tungkal, apa istilahnya, naik kelas begitu ya. Kemarin kita ambil SK-nya di Jakarta, rame-rame karena mungkin sangat bahagia ya. Untung dapat pulang waktu itu. Kenapa? Karena nyangkut di mana Pak Panitera Sengeti mana? Pak Gozi di Betung. Mobil macet di Betung waktu ngambil SK itu. Itu. Alhamdulillah. Itu sekedar cerita ya tentang perjalanan Pak Kuala Tungkal, dan kami sangat bersyukur bisa berada di lembaga ini, bisa silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, dan bisa menjalankan amanah undang-undang dengan sebaik-baiknya, dan berbahagia menjadi bagian dari warga Tanjung Jabung Barat. Jadi kalau ketua PA pertama kemarin kelas 2 itu Ki Haji Said Magui, ketua PA terakhir kelas 2-nya kebetulan juga orang Tungkal gitu kan, Zakaria Ansori. Ketua PA kelas 1B pertama orang Bungo ya, yang datang dari Ambarawa. Alhamdulillah. Tapi saya tetaplah di sini ya. Alhamdulillah. Banyak orang bilang kok turun Pak. Ada apa-apa lah, saya bilang turun. Yang penting saya ada Tungkal. Sebenarnya bukan turun, saya bilang itu eselonnya naik, semuanya naik. Seharusnya saya sudah mutasi dari tahun dulu sebenarnya, tahun 2021. Tapi saya ngajukan permohonan untuk jangan dimutasi dulu. Karena ada hal-hal lain, antaranya ibu saya dan pondok pesantren. Saya kira itu sekedar cerita dari saya. Mungkin panitia telah menyiapkan slide atau video ya, Dolah ya, silahkan ditampilkan. Terima kasih, mohon maaf dari saya.
Boleh pakai pantun mungkin. Pohon selasih dekat titian, terima kasih atas segala perhatian ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.